Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, jumpa kembali dengan saya. Kita akan memasuki hari Senin ini dengan kita bersama-sama bergumul akan firman Tuhan kita. Dan biarlah Tuhan memberikan selalu kepada kita semangat dan komitmen untuk belajar firman Tuhan. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, kita mempersiapkan diri kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang ada di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami akan menjalani hari awal daripada minggu ini di dalam penyertaan Tuhan. Melalui firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami, biarlah kami memahami dan juga menghidupi kedekatan dengan Tuhan. Hidup kami adalah hidup yang kami berikan untuk Tuhan, dan kami juga yakin Tuhan akan menuntun kami dalam perjalanannya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, sertailah kami. Amin. Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan kita yang diambil dari surat Filipi. Surat Filipi pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai yang keempat. Filipi pasal yang pertama, ayat ketiga sampai yang keempat. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu, aku selalu berdoa dengan sukacita. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan itu di dalam tema firman Ingatlah Mereka Senantiasa, yang ditulis oleh Penatua Vincentius Indra, calon pendeta dari GKI Karanglewas. Ada sebuah percakapan yang saya akan bacakan buat Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian. Semoga saya tidak salah ketika saya mengucapkannya, karena ini bahasa Jawa ya Bapak Ibu. Seorang anak dan ibu bercakap-cakap. Anak berkata begini kepada ibunya, "Mak, nyuwun pangapura, bada iki aku ora bisa mulih meneh, Mak." Lalu kemudian ibunya berkata, "Rapopo lek, sing penting kowe slumun selamat ning kana, tak dongake kowe makin sukses yo le." Nah, itu percakapan, dialog yang terjadi antara seorang anak dan ibunya yang menyiratkan makna mendalam bahwa ikatan emosional yang kuat sesungguhnya tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Bagi seorang ibu yang mempunyai kedekatan emosional dengan anaknya, perjumpaan langsung dengan sang anak adalah sebuah anugerah yang indah. Akan tetapi ketika keduanya tidak dapat saling bertemu, niscaya keindahan itu tetaplah ada, mewujud di dalam doa syukur serta harapan yang terbaik yang dikirimkan spesial untuk anaknya yang merantau jauh di kota sana. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, bagian firman Tuhan kita saat ini juga berkisah tentang hubungan yang mendalam antara Rasul Paulus dengan jemaat di Filipi. Ikatan emosional di antara keduanya, yaitu ikatan emosional antara Rasul Paulus dengan jemaat di Filipi, begitu kuat, bahkan sampai menembus tebalnya tembok penjara yang sedang dihuni oleh Rasul Paulus. Walaupun sementara mereka berdua tidak bisa saling ketemu, tetapi ada aliran energi yang luar biasa, ada kesukacitaan yang besar yang dirasakan Paulus tatkala mengingat akan jemaat yang dirintisnya itu. Semakin bertumbuh jemaat Filipi, semakin giat di dalam pemberitaan Injil Kristus. Demikian yang dirasakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, dan dia bersyukur. Maka Paulus di dalam syukurnya akan jemaat Filipi yang telah mewarnai kehidupan pelayanan Rasul Paulus, ia berdoa untuk jemaat di Filipi. Saudaraku, memang tembok penjara yang sedang membatasi tubuh Rasul Paulus, membatasi kebebasannya untuk berjumpa dengan jemaat di Filipi. Namun semuanya itu tidaklah menyurutkan semangat daripada Rasul Paulus untuk bisa berdoa dengan tidak jemu-jemu bagi jemaat-jemaat yang telah dirintisnya, termasuk juga pertumbuhan jemaat dan iman jemaat di Filipi. Lantas apa kaitan kisah relasi Paulus dengan jemaat di Filipi ini dengan konteks kehidupan kita saat ini? Saudaraku, sudahkah kita juga menunjukkan rasa syukur
kepada Tuhan dengan senantiasa mengingat seraya mendoakan orang-orang yang turut mewarnai perjalanan kehidupan kita. Para anggota keluarga kita yang ada di mana-mana tempat, para sahabat ataupun orang-orang yang pernah kita jumpai selama kehidupan kita, siapapun mereka itu. Bukan cuma ingat kepada mereka kalau lagi punya, ataupun lagi perlu, ataupun ketika hari besar, tetapi selalu mengingat mereka semua, orang-orang terkasih itu, dengan senantiasa di dalam saat kita tenang, ataupun riuh dan sibuk, ataupun sedang dalam keadaan yang terbatas. Maka berbahagialah kita yang selalu mengingat seraya bersyukur atas kebahagiaan kehidupan mereka, dan terus berempati atas pergumulan mereka, dan terus mendoakan mereka. Berbahagialah kita yang terus menjadi berkat untuk mereka, dan memandang kehadiran mereka sebagai berkat yang tak terkira. Maka marilah terus mengingat akan setiap orang-orang yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Perhatikanlah mereka, doakanlah mereka, mengucap syukurlah untuk mereka. Seperti firman ini berkata, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat akan Engkau, dan setiap kali aku berdoa untuk Engkau, aku selalu berdoa di dalam sukacita. Semoga kita juga terus mendoakan, mengingat, dan terus membangun relasi yang akrab dan dekat juga kepada orang-orang yang kita kasihi dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan terus memelihara hidup kita bersama, antara kita dan juga orang-orang di sekitar kita yang kita kasihi. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap orang-orang yang terkasih yang ada di sekitar kami, anak kami, mantu kami, orang tua kami, mertua kami, om tantenya kami, semua sahabat kami, tetangga kami, mereka semua yang mewarnai kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk mereka yang telah ada bagi kami. Biarlah kami mendoakan mereka terus dibimbing oleh Tuhan, terus dipelihara oleh Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau akan terus juga mengikat tali silaturahmi kami dengan erat dalam kasih-Mu yang kudus, supaya kami tidak saling mengabaikan, tetapi selalu saling mengingat dan mendoakan. Dan di dalam kesempatan ini kami telah masuk ke dalam beberapa hari kami menantikan akan turunnya Roh Kudus. Kami tahu Roh Kudus telah ada dan turun dan hidup di dalam kami. Biarlah di dalam masa-masa penantian akan momen Pentakosta, mengingat akan hari raya turunnya Roh Kudus, maka kami terus juga hidup untuk dipandu dan dituntun oleh Roh-Mu yang kudus. Inilah kiranya doa kami, sertailah kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama-Mu yang kudus. Amin. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, inilah pertemuan kita dalam renungan harian. Biarlah Tuhan memberkati kita pada hari Senin ini, di awal minggu ini, terus di dalam pemeliharaan Tuhan, terus di dalam kehidupan yang menempel erat, melekat dengan kuat bersama dengan pokok anggur yang benar, Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin.